Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa di siklus kedua, yaitu puasa sunnah. Namun sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai. Adapun kompetensi dasar, yang pertama adalah menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Dan yang keempat, menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang puasa dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan puasa dengan benar. Yang keempat, menjelaskan macam-macam puasa sunnah dengan benar. Yang kelima, menjelaskan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Yang keenam, menjelaskan macam-macam puasa sunnah dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Yang kedelapan, membiasakan melaksanakan puasa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Cakupan materi kita hari ini yaitu di puasa sunnah. Adapun puasa sunnah itu macam-macamnya, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, dan ada puasa Senin dan Kamis. Definisi puasa dari segi bahasa adalah saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan dan minum. Adapun secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari tidak makan dan tidak minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan dalil puasa dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dalil yang menunjukkan waktu penetapan jarak seorang berpuasa yaitu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma aqimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian berpuasalah sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa yaitu berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak salat malam, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita akan memasuki dengan puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaannya, puasa sunnah ini dikaitkan dengan bulan, hari, dan tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Apa-apa saja macam-macam puasa sunnah? Yang pertama adalah puasa Syawal, kemudian puasa Arafah, dan kemudian puasa hari Senin dan Kamis. Adapun waktu diharamkannya berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Maha adil dan maha bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah yang pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, kita masuk kepada puasa sunnah yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal, jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling, misalnya sehari puasa, sehari tidak. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut. An Abi Ayyub an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahr. Artinya dari Abu Ayyub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Nah, yang kedua adalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah SAW selanjutnya. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauma yaumi arafata yakfuru sanatain matiyatan mustaqbilatan. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad SAW telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqradul a'malu kullathnaina wa khamsin wa uhibbu an ayyurada amali wa ana sha'im. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hal-hal yang mengurangi ibadah puasa, yaitu semua perbuatan yang dilarang oleh Islam seperti berbohong, ghibah, berkata yang tidak baik dan lain sebagainya. Hikmah melaksanakan puasa, yang pertama adalah melatih diri melawan hawa nafsu, yang kedua mengajarkan untuk hidup sederhana, dan yang ketiga menjaga kesehatan, yang keempat melatih diri membiasakan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan materi kali ini tentang puasa sunnah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya dan buat Ananda sebagai materi pembelajaran di puasa sunnah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.